Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran daring pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak-gerak pada tumbuhan. Sebelumnya, silakan untuk mengamati video yang disajikan berikut. Video tersebut menunjukkan tumbuhan Venus dengan struktur daun yang seperti di video, dan daun tersebut dapat mengatup ketika ada serangga ataupun hewan-hewan yang masuk ke dalam daun tersebut. Nah, ini daunnya otomatis akan mengatup ketika ada serangga yang masuk ke dalam. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang gerak tumbuhan. Berdasarkan sumber rangsangannya, gerak tumbuhan dibedakan menjadi gerak endonom dan gerak etionom. Endo berarti artinya gerak yang rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Sedangkan gerak etionom, gerak yang rangsangannya berasal dari luar tumbuhan. Biasanya bisa berupa rangsangan fisik, kimia, maupun mekanis. Berikut adalah contoh gerak endonom, yaitu gerak mengalirnya protoplasma di dalam sel-sel tumbuhan Elodea atau Hydrilla. Nah, seperti foto yang disajikan tersebut, itu adalah tumbuhan Hydrilla atau biasa tumbuhan yang diletakkan di dalam akuarium. Nah, itu pergerakan protoplasmanya termasuk gerak endonom. Selanjutnya ada gerak etionom. Gerak etionom dibedakan menjadi 3, yaitu ada gerak tropisme, nasti, dan taksis. Gerak tropisme adalah jadi tumbuhan itu bergerak. Arah geraknya itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Tropisme ada yang tropisme positif, ada yang tropisme negatif. Kalau tropisme positif berarti tumbuhannya bergerak menuju ke arah sumber rangsangan. Tetapi kalau tropisme negatif justru arah gerak tumbuhannya itu menjauhi sumber rangsangannya. Selanjutnya gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Dari arah manapun datangnya rangsang, gerak tumbuhan itu ya seperti itu, tidak berpengaruh. Jadi baik arah datangnya rangsang dari atas, dari bawah, dari kanan kiri tidak berpengaruh terhadap gerakan tumbuhan. Kemudian yang ketiga ada gerak taksis. Nah, gerak ini adalah gerak seluruh tubuh tumbuhan karena rangsangan dari luar. Gerak tropisme dibedakan menjadi yang pertama fototropisme. Foto artinya cahaya. Nah, berarti di sini gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Fototropisme ada fototropisme positif, ada fototropisme negatif. Kalau fototropisme positif berarti contohnya seperti ujung batang tumbuhan, biasanya ada tunas, itu tumbuhnya mengarah ke arah datangnya sumber cahaya. Sedangkan kalau fototropisme negatif, misal sumber cahayanya berasal dari kanan, nah tumbuhannya bergerak ke arah kiri, jadi justru menjauhi sumber cahaya. Selanjutnya ada geotropisme. Geo artinya di situ adalah gravitasi bumi. Jadi dipengaruhi oleh rangsang berupa gravitasi bumi. Geotropisme juga ada 2. Geotropisme positif yaitu seperti arahnya pertumbuhan akar. Nah, akar pada tumbuhan itu mengarah ke pusat bumi. Sedangkan kalau geotropisme negatif itu seperti tunas. Jadi tumbuhnya batang itu justru menjauhi pusat bumi atau mengarah ke atas. Selanjutnya ada tikmotropisme. Tikmo artinya sentuhan. Nah, berarti karena adanya suatu sentuhan maka tumbuhan itu bergerak. Contohnya seperti tumbuhan kacang-kacangan. Nah, sulur tumbuhannya itu membelit pada benda yang tersentuh oleh sulur. Kemudian ada gerak kemotropisme. Kemo berarti rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya akar tumbuhnya menuju ke sumber pupuk. Nah, itu contoh dari kemotropisme. Kemudian yang kelima ada hidrotropisme, yaitu gerak tumbuhan hidro ya. Hidro berarti artinya air. Jadi tumbuhannya itu bergerak karena ada rangsangan air.
Contohnya seperti gerakan akar yang tumbuhnya itu mendekati sumber air. Gerak yang kedua adalah gerak nasti. Nah, gerak nasti dibedakan menjadi fotonasti. Foto berarti sama seperti yang fototropisme tadi ya. Foto berarti sumber rangsangannya berupa cahaya. Nah, contohnya seperti bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang mekarnya itu setiap pukul 4. Kemudian ada tikmonasti. Nah, berarti tikmo tadi sentuhan ya. Contohnya seperti daun tumbuhan putri malu, kalau disentuh dia akan menutup. Tidak peduli arah sentuhannya dari atas, bawah, kanan, kiri, dia menutupnya ya seperti itu, langsung menutup. Kemudian ada gerak niktinasti. Nah, kalau nikti itu berarti dipengaruhi oleh gelap, tidak adanya cahaya. Contohnya pada famili tanaman leguminosae. Dia akan merunduk atau seperti layu ketika menjelang sore hari. Kemudian ada gerak termonasti. Nah, termo itu artinya kan suhu. Jadi rangsangannya itu berupa suhu. Contohnya itu pada tumbuhan tulip. Nah, bunga tulip itu akan mekar ketika musim semi karena pengaruh suhu. Yang terakhir ada nasti kompleks. Nah, kalau nasti kompleks ini rangsangannya ada beberapa hal. Ada beberapa rangsangan. Nah, contohnya itu pada gerakan stomata pada daun itu membuka dan menutupnya stomata itu karena dipengaruhi ada cahaya, zat kimia, suhu, dan juga air. Kemudian yang terakhir ada gerak taksis. Nah, gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis. Nah, foto berarti tadi rangsangannya berupa cahaya ya. Nah, contohnya itu kloroplas pada tumbuhan tingkat tinggi itu akan bergerak menuju ke arah sumber cahaya. Kemudian ada gerak kemotaksis. Nah, tadi kemo berarti rangsangannya berupa zat kimia ya. Contohnya adalah pergerakan sel gamet jantan itu bisa mendekati sel gamet betina. Ini pada tumbuhan lumut ya. Jadi pada tumbuhan lumut, sel gamet jantan itu bergerak mendekati sel gamet betina. Kenapa? Karena gamet betina mempunyai zat kimia tertentu sehingga merangsang sel gamet jantan untuk bergerak. Selanjutnya yang ketiga ada gerak galvanotaksis. Kalau kita membicarakan tentang galvano itu artinya adalah arus listrik. Nah, contohnya ini pada makhluk hidup tingkat rendah, yaitu bakteri. Bakteri bisa bergerak ke arah kutub positif atau negatif dari suatu aliran listrik. Nah, baik, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat dunia dan akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.